Asal-usul dan legenda Festival Changbeng. Festival Changbeng bermula sekitar dinasti Zhou dengan sejarah lebih dari 2.500 tahun. Pada awalnya, Changbeng adalah salah satu dari 24 periode musim kalender Tionghoa yang ditentukan berdasarkan posisi ekliptika matahari. Kemudian, periode musim Changbeng ini berevolusi menjadi festival ziarah makam bagi masyarakat Tionghoa. Ketika periode Changbeng tiba, suhu di belahan bumi utara mulai menghangat, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk bercocok tanam di musim semi. Cuaca menjadi jernih dan terang pada hari tersebut, sehingga disebut Changbing. Karena Changbing dan musim makanan dingin berdekatan, secara perlahan kedua festival berlebur menjadi satu. Changbing pun mengabdosi tradisi Xinjie, antara lain tidak menghidupkan api, tidak ada kegiatan memasak, dan hanya mengkonsumsi makanan dingin. Ada sebuah legenda tentang festival makanan dingin dan Changbeng yang beredar luas di masyarakat Tionghoa sedunia. Konon, pada periode semi gugur, Li Ji, selir adipati Xian dari negara Jin, menjebak putra mahkota dengan muslihat jahat agar anaknya sendiri bisa menggantikannya. Putra mahkota akhirnya terpaksa bunuh diri dan adiknya, Chong-er, melarikan diri ke pengasingan untuk menghindari ancaman dari selir tersebut. Selama pengasingannya, Chong-er mengalami pelbagai kesengsaraan. Sebagian besar pejabat yang mendampinginya pergi satu demi satu. Hanya tersisa beberapa orang yang setia tetap bertahan. Salah satunya adalah Chie Situi. Suatu ketika, Chong-er pingsan karena kelaparan. Untuk menyelamatkan Chong-er, Chie Situi mengerat sepotong daging dari kakinya serta memanggang dan memberikannya kepada Chong-er untuk dimakan. Stamina Chong-er pulih dan selamat dari ancaman kelaparan. 19 tahun kemudian, Chong-er kembali ke negerinya dan menjadi penguasa. Dia adalah Adipati Wen dari negara Jin atau Sin Wen Kung, salah satu dari 5 penguasa tersohor di periode semi gugur. Setelah Adipati Wen berkuasa, dia memberikan imbalan besar kepada para menteri yang setia. Tetapi Chie Situi menolak menerima tanda jasa yang diberikan kepadanya. Dia beralasan bahwa adipatinya berhasil naik tahta karena diberkati Sang Pencipta, bukan jasa manusia. Walaupun demikian, Adipati Wen tetap mengutus bawahannya untuk mengundang Chie Situi menghadap dan menerima pengangkatan sebagai pejabat. Namun, Ji tetap tak bergeming. Adipati Wen tidak punya pilihan selain mendatangi dan mengundangnya sendiri. Namun, ketika sang adipati tiba di kediaman Chie Situi, pintu rumahnya tertutup rapat. Chie Situi tidak bersedia menemui sang adipati. Konon, dia bersama ibundanya sudah bersembunyi di Gunung Mian, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Jiesiu, Xianxi. Adipati Wen meminta pasukan pengawal kerajaan untuk menyisir gunung, tetapi mereka tak berhasil menemukan Chie Situi. Kemudian, seseorang memberi ide kepada sang adipati untuk membakar gunung dari 3 sisi dan meninggalkan satu sisi terbebas dari lahapan sang jago merah. Menurutnya, Chie Situi akan keluar sendiri dari hutan gunung ketika kebakaran terjadi. Adipati Wen pun setuju untuk membakar gunung. Api pun berkobar selama 3 hari 3 malam. Chie Situi masih belum tampak keluar dari hutan gunung itu. Setelah api padam, rombongan sang adipati kembali naik gunung. Mereka pada akhirnya menemukan Chie Situi dan ibundanya sudah meninggal di bawah pohon dedalu yang hangus terbakar. Adipati Wen bersedih dan menangisi kematian sang bawahan yang setia. Untuk mengenang Chie Situi, Adipati Wen memutuskan mengubah nama Gunung Mian menjadi Gunung Ji atau Chieshan, membangun kuil, dan menetapkan hari kejadian itu sebagai festival makanan dingin. Setiap tahun pada hari tersebut, dilarang menyalakan api dapur dan hanya makan makanan dingin. Inilah asal-usul festival makanan dingin yang kemudian menjadi cikal bakal festival Changbeng.